Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid Setiawan dari kelompok 11 dari kelas IPS A semester 5 dengan mata kuliah model penilaian kelas yang akan mempresentasikan bagian kami dan juga akan diteruskan oleh Mbak Lutfi. Saya akan menerangkan tentang penilaian pada kompetisi 1, kompetisi 2, kompetisi inti 3, dan juga kompetisi inti 4. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 atau sikap spiritual dan juga sikap sosial. Ada 4 kriteria, yaitu guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Masing-masing mengelompokkan atau memindai catatan-catatan sikap pada jurnal yang dibuatnya ke dalam sikap spiritual dan sikap sosial apabila pada jurnal belum ada kolom butir nilai. Selanjutnya yaitu guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Masing-masing membuat rumusan deskripsi singkat sikap spiritual dan sikap sosial berdasarkan catatan-catatan jurnal untuk setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu wali kelas mengumpulkan deskripsi singkat sikap dari guru mata pelajaran dan guru BK dengan memperhatikan deskripsi singkat spiritual dan sosial dari guru mata pelajaran, guru BK, dan wali kelas yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian sikap dalam bentuk predikat atau deskripsi. Selanjutnya yaitu penilaian kompetensi inti 3 atau pengetahuan. Nilai pengetahuan diperoleh dari hasil penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian sesuai tuntunan kompetensi dasar. Penulisan capaian pengetahuan pada rapor menggunakan angka pada skala 0 sampai 100 dan deskripsi. Yang pertama yaitu hasil penilaian harian atau HPH. Hasil penilaian harian merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian harian mulai tes tertulis dan penugasan untuk setiap kompetensi dasar. Yang kedua yaitu hasil penilaian tengah semester atau HPTS. Hasil penilaian tengah semester merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian tengah semester melalui tes tertulis dengan materi yang digunakan terdiri atas semua kompetensi dasar dalam tengah semester. Yang ketiga, hasil penilaian akhir semester atau HPAS. Hasil penilaian akhir semester merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian akhir semester melalui tes tertulis dengan materi yang diajukan terdiri atas semua kompetensi dasar dalam satu semester. Yang terakhir yaitu hasil penilaian akhir atau HPA. Hasil penilaian akhir merupakan hasil pengolahan dari HPH, HPTS, dan HPAS dengan menggunakan formulasi atau tanpa pembobotan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Poin yang terakhir yaitu penilaian kompetensi inti 4 atau keterampilan. Nilai keterampilan boleh diperoleh dari hasil penilaian praktek, produk, proyek, dan portofolio. Hasil penilaian dengan teknik praktek dan proyek di rata-rata untuk memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok lain. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi dari yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Di sini kita langsung pada contoh untuk memasukkan nilai ke dalam
raport dan mencari predikat dan juga deskripsinya. Di sini sudah terdapat contoh yang sudah ada nilainya, jadi kita tinggal mencari predikat dan deskripsi yang sesuai. Nah, ini kita masuk pada contoh. Di sini sudah ada contohnya, yaitu ini nilai yang diperoleh Tika pada semester 1 pengetahuan dan keterampilan. Di sini di yang nomor 1 terdapat pendidikan agama dan budi pekerti. Di sini terdapat nilai 76. Jadi jika kita untuk mencari predikatnya, kita langsung saja ke bawah. Nah, di sini predikatnya kita misalkan KKM-nya 75. Jadi nilai maksimum dikurangi KKM dibagi 3, yaitu 100 untuk nilai maksimum. KKM itu 75 dan 3 itu diambil atau diperoleh dari jumlah predikat selain D, yaitu A, B, C. Nanti akan menghasilkan 100 dikurangi 75 dibagi 3 akan menghasilkan 8,333 dan dibulatkan menjadi 8. Jadi di sini 8 itu adalah panjang interval. Yang kemudian kita akan masuk ke kotak ini. KKM-nya adalah 75, panjang interval yang kita gunakan adalah 8. Jadi untuk A nanti adalah di atas KKM mulai dari 989 jadi 90 ke atas itu di atas KKM. Yang B dimulai dari 82 sampai dengan 89. C atau cukup dimulai dari 75 sampai dengan 82. Dan D atau perlu bimbingan ini dimulai dari 75. Di sini angka ini ada, D ini adalah di bawah KKM. Jadi tadi kan di atas contohnya pada semester 1 nilai Tika untuk pendidikan agama dan budi pekerti adalah 75. Jadi kita cari 75 itu berada di mana. Jadi karena di sini 75 berada di C atau cukup, yaitu di rata-rata KKM, jadi kita masukkan ini untuk nilai pengetahuan. Kita masukkan ke sini. Ini untuk di KI yang ini, jadi nilainya adalah C. Dan untuk keterampilannya, untuk mengetahui predikat keterampilan, kita lihat ke atas kembali. Keterampilannya dia mendapatkan ini dia keterampilannya mendapatkan nilai 76, sama dengan nilai pengetahuannya. Jadi di rata-rata KKM yaitu cukup. Untuk nilainya keterampilan itu berada di sini, berada di C karena nilainya adalah 76 dan di sini dari 75 sampai dengan 82 itu nilainya C. Jadi di sini berisikan C. C untuk di sini berisikan C untuk nilai untuk nilai keterampilan, dan di sini terdapat penilaian untuk sikap spiritual dan sosial. Di sini kita lihat nanti dalam mapel dia siswa itu bagaimana, dan
caranya dia bersosialisasi, bagaimana sikap dia dalam menanggapi teman, menanggapi guru di dalam kelas saat pembelajaran atau bagaimana, itu bisa dilihat dari penilaian guru sehari-hari yang memantau sikap anak tersebut. Di sini kita ibaratkan dia mendapatkan nilai B. Jadi bisa dideskripsikan baik, dideskripsikan baik, cukup untuk materi atau siswa perlu lebih menguasai pada materi yang diberikan, dan baik untuk sikap yang sudah dilakukan atau diterapkan dalam kehidupannya. Jadi misalnya nanti deskripsinya itu cukup gitu, cukup untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya, itu deskripsinya bisa cukup siswa menguasai sebagian besar konsep dan tuntas belajar, itu juga bisa. Dan yang selanjutnya adalah kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Yang pertama adalah kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ini adalah peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimum kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan juga peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Jadi kayak sudah ada nilainya tersendiri untuk semua itu, dan itu bisa dijadikan untuk kriteria seorang siswa itu bisa lulus. Dan untuk peserta didik SMP dinyatakan bisa naik kelas apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti, yaitu pada semester genap dan juga semester ganjil. Itu siswa harus terus mengikuti dan tidak ada alasan untuk tidak mengikuti. Yang kedua adalah deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Di sini mungkin satuan pendidikannya bisa menetapkan untuk kriteria lulusnya bersifat anaknya memiliki sikap yang baik, lebih banyak penilaian B untuk sikap, dan mungkin C cukup, itu bisa dipertimbangkan. Yang ketiga adalah nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Seperti yang kita tahu, karena kepramukaan atau kegiatan pramuka sekarang adalah menjadi ekstrakurikuler wajib, dan salah satu syarat kelulusan kenaikan kelas untuk adik-adik kelas 1 atau kelas 7. Jadi di sini anak-anak kelas 7 itu diwajibkan untuk mengikuti kepramukaan secara rutin agar bisa memenuhi nilai ekstrakurikuler dan juga absen. Yang selanjutnya adalah tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Ini diusahakan nilai itu jika terlalu banyak yang berada di bawah KKM itu ditakutkan tidak naik kelas. Jadi diusahakan setiap mata pelajaran itu berusaha untuk berada di atas KKM atau rata-rata KKM. Yang terakhir adalah kriteria lain yang dipandang perlu oleh satuan pendidikan, itu adalah yang ditetapkan sendiri oleh satuan pendidikan tersebut gitu. Yang kedua adalah untuk kriteria kelulusan. Kelulusan dan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan. Peserta didik dinyatakan lulus dari suatu pendidikan pada dasarnya
adalah dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yaitu dari tadi yang ini kelulusan ya. Jadi dari kelas 1, dari dia kelas 7 hingga dengan kelas 9 dia harus tuntas untuk bisa lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Untuk sikap biasanya itu lebih banyak nilainya. Jadi bersikap baik itu biasanya bisa menambah nilai plus untuk peserta didik dalam melakukan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, lulus ujian satuan pendidikan, yaitu seperti PTS, PAS, dan juga melakukan ujian nasional yang menjadi syarat untuk kelulusan atau syarat agar bisa mendapatkan nilai yang maksimal nantinya. Yang keempat, mengikuti ujian nasional untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Ini mengikuti siswa kelas 9 itu harus mengikuti ujian nasional, atau jika diganti mungkin diganti dengan penilaian akhir, tetapi siswa itu juga harus tetap mengikutinya agar bisa lulus dari sekolahan tersebut. Dan kriteria yang terakhir adalah kriteria yang lain yang dianggap boleh dari satuan pendidikan. Itu sama seperti yang tadi. Untuk yang ini sama dengan kriteria kenaikan kelas, yaitu sesuatu yang diwajibkan dari pihak lembaga untuk syarat kelulusan bagi siswanya. Seperti mungkin kalau sekolahnya seperti MTSN atau MAN, itu biasanya ada syaratnya tersendiri untuk mengambil ijazah atau untuk mendapatkan sertifikat kelulusan. Itu biasanya ada syarat tambahan, ya seperti menghafal beberapa surat-surat atau mungkin yang lainnya. Sekian dari kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.